Yang ketiga, dari segi dampak sosial dan kemiskinan pada masyarakat adalah demoralisasi. Korupsi yang ada di lingkungan pemerintah dalam penglihatan masyarakat awam atau umum akan menurunkan kredibilitas pemerintahan yang berkuasa. Jika pemerintahannya itu memakmurkan praktik korupsi, maka hilanglah rasa hormat dan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan warga masyarakat. Kemerosotan moral yang dipertontonkan oleh pejabat publik, oleh mungkin public figure, politisi, artis di media massa menjadikan sedikitnya figur keteladanan yang menjadi role model. Apalagi nih bila dicontoh oleh generasi yang masih muda, yang mudah terpapar dan terpengaruhi. Oh, kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa misalnya? Kemudian demoralisasi ini juga merupakan mata rantai dampak korupsi terhadap bidang pendidikan. Nah, karena korupsi tadi menyebabkan biaya pendidikan yang semakin tinggi, kemudian angka putus sekolah yang tinggi, dan banyaknya sekolah-sekolah yang rusak ya, terutama di daerah-daerah yang terpencil, karena itu banyak sekali kan untuk menyalurkannya butuh banyak orang, jadi kemungkinan hilang di jalan alias dikorupsi itu semakin tinggi. Saat ini rata-rata pendidikan penduduk Indonesia adalah 5,8 tahun alias tidak lulus SD. Setiap tahun lebih dari 1,5 juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang keempat adalah dampak birokrasi pemerintahan. Upaya pemerintah untuk mencanangkan clean government dalam upaya memberantas korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan belum dapat menjamin penanggulangan korupsi. Berbagai jenis kebocoran keuangan itu juga masih saja terjadi. Paling banyak bocornya itu adalah di lingkungan lembaga negara melalui apa? Paling gampang adalah pengadaan barang dan jasa. Lemahnya pengawasan dan kurangnya penerapan disiplin serta sanksi terhadap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya tadi akan berdampak pada birokrasi pemerintah yang sangat buruk. Sementara itu, dampak korupsi yang bisa menghambat berjalannya fungsi pemerintahan yang pertama adalah korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Kemudian yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset, jadi tidak merata gitu ya. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. Jadi kalau pemerintah itu ada wabah korupsi nih, maka tidak akan terbentuk pemerintahan yang layak. Kehancuran birokrasi pemerintahan merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Jadi korupsi ini akan menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi. Yang kelima adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. Korupsi tidak lepas dari kehidupan politik dan demokrasi ya. Rencana anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif kepada pejabat legislatif yaitu pihak DPR atau DPRD untuk disetujui dalam APBN atau APBD itu akan berdampak secara politik.
anggaran APBN atau APBD yang dikucurkan di masyarakat, implementasinya itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat dan seharusnya itu bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Tetapi ternyata pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara di DPR itu kemungkinannya tidak lepas dari kepentingan politik dari masing-masing partai yang mewakili. Jadi tidak mewakili masyarakat secara umum. Beberapa bentuk konflik kepentingan menimbulkan suatu potensi korupsi seperti pada bentuk kebijakan dan adanya gratifikasi. Yang keenam adalah dampak terhadap penegakan hukum ya. Korupsi merupakan penyakit moral dan cenderung semakin berkembang dengan penyebab multifaktor, yaitu banyak faktor. Mulai dari lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi. Karena apa? Ya karena hukumannya itu diperoleh itu lebih ringan dibandingkan nilai yang didapat ketika melakukan korupsi. Pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif itu harusnya itu banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi itu, malah pada akhirnya itu ikut terlibat dan ikut berperan dalam KKN sebagai dampak dari apa? Penegakan hukum yang lemah di Indonesia. Karena memang tindak pidana korupsi itu hukumannya sendiri di undang-undang itu masih tidak membuat pelakunya itu untuk jera gitu ya. Ya kembali lagi tentu saja pembuat kebijakannya pun mempunyai konflik kepentingan gitu ya. Selanjutnya, dampak korupsi pada pertahanan dan keamanan suatu negara. Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian, negara yang korup itu bisa memiskinkan rakyatnya. Kemudian, rakyatnya yang miskin tadi sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan. Indonesia kita tercinta ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki banyak pulau. Kemudian mempunyai jumlah penduduk terbanyak ketiga atau keempat ya kalau sekarang ya. Kemudian punya banyak TNI dan Polri gitu ya. Tetapi ternyata jumlah penegak hukum kita itu masih sedikit jika dibandingkan dengan luas pulau dan jumlah penduduknya. Sehingga masih muncul masalah-masalah di bidang hankam ya. Baik dalam negeri maupun di luar negeri atau di batas-batas negara. Adanya wilayah perbatasan itu juga sering menjadi sumber ketegangan dengan negara tetangga. SDA kita termasuk paling sering di perairan ya. Itu seringkali tidak terawasi dan dieksploitasi oleh penduduk negara tetangga ya. Bahkan sampai kapal-kapal Cina pun menangkap ikan di laut Indonesia. Untungnya dulu ada Menteri Menteri Bu Susi ya, yang bisa membantu untuk menghilangkan atau istilahnya menangkap kapal-kapal gelap penangkap ikan. Padahal kita tahu nih ternyata Indonesia itu merupakan produsen ikan terbesar di dunia
dengan bobot produksinya sekitar 87,1 ton. Sangat fantastis sekali. Dan 4,4 juta tonnya itu di wilayah tangkap perairan Indonesia, sedangkan 1,8 juta tonnya itu berada di zona ekonomi eksklusif gitu ya. Jadi sebenarnya itu Indonesia itu kaya gitu ya, tinggal ya memang banyak sekali lagi-lagi yang melakukan tindak pidana korupsi, tetapi ya begitulah ya, untuk sistem keadilannya tidak terlalu baik gitu ya. Lagi-lagi semuanya suap menyuap dan KKN. Yang terakhir adalah dampak kerusakan lingkungan akibat korupsi. Bisa kita lihat di mana-mana sekarang ini. Bukan saja di lingkungan fisik, tetapi juga di lingkungan sosial budaya. Kalau lingkungan fisik paling gampang itu apa? Adanya penyimpangan anggaran pembangunan negara, kemudian sarana prasarana yang tidak merata. Contohnya di Papua misalnya, tidak ada sarana yang memadai gitu ya. Kemudian nanti juga akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di Papua ya, karena misalnya untuk ngantar makanan yang harusnya bisa 2 jam itu bisa 2 hari karena jalannya rusak. Akibatnya ya mahal dong makanannya, jadinya apa? Banyak yang gizi buruk gitu ya. Dampak kerusakan lingkungan yang contohnya di bidang masyarakat yang sering kita lihat, yang pertama adalah akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam, yaitu berupa efek rumah kaca atau greenhouse effect. Misalnya, hutan merupakan paru-paru bumi yang punya fungsi untuk menyerap gas CO2. Nah, efek rumah kaca ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya atau global warming. Kemudian penggunaan bahan kimia seperti freon yang untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran oleh industri akan merusak lapisan ozon yang pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit. Salah satunya apa? Kanker kulit. Dampak yang ketiga adalah kerusakan pada hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya di wilayah tapi juga di bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas suatu udara tentunya akan berakibat pada menurunnya kesehatan manusia yang menghirupnya. Ini contoh adalah gambar rusaknya ratusan hektar hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan. Yang keempat adalah kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran pada air laut, pada air sungai, yang tentu saja akan mengakibatkan menurunnya kualitas hidup. Kerusakan itu tentu saja harus kita perbaiki demi kembalinya kelestarian alam dan lingkungannya, serta mempengaruhi kualitas hidup kita sendiri loh. Namun nih, pernah nggak sih terpikirkan oleh kita nih, berapa besar sih dana yang kita butuhkan untuk mengembalikan semua kerusakan? Termasuk yang paling terbaru sekarang ini yaitu pada tambang emas batu bara yang seharusnya ada evaluasi tentang AMDAL, analisis resiko, dampak dan lingkungan, tetapi ternyata masih bisa disuap, digeser. Jadi pengelolaan limbahnya tidak sesuai dengan analisis AMDAL.
sehingga menimbulkan banyak kerugian di wilayah-wilayah sekitar tambang yang masih dihuni oleh penduduk-penduduk lokal di sekitarnya. Nanti silahkan coba ditonton. Judulnya adalah Sexy Killer ya. Itu tentang efek penambangan batu bara terhadap kualitas hidup di area penduduk sekitar penambangan. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini adalah silahkan mencari kasus ya, boleh di koran, boleh di media massa, tentang tadi dampak korupsi di berbagai bidang gitu ya. Nanti sesuai absen sudah saya tulis absen 1 dapatnya apa, misalnya dapatnya pertama dampak ekonomi. Silahkan cari artikel yang tentang suatu kasus, jadi misalnya ada kasus apa, kasus misalnya penggelapan pajak itu sehingga berefek ke dampak ekonomi, silahkan dilampirkan kasusnya atau dilampirkan untuk korannya, kemudian berikan sedikit ringkasan isi dari berita tersebut. Intinya itu apa sebenarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan secara langsung ketika ada korupsi di kasus tersebut. Dikumpulkan minggu depan, oke? Nah, sekian untuk pertemuan pada siang hari ini. Sampai jumpa nanti setelah UTS. Jangan lupa belajar untuk UTS, silahkan dipahami materinya. Kemudian kalau ada yang belum paham bisa bertanya di forum. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.